Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Dalam konteks hak asasi manusia, pengadilan sebagai salah satu institusi negara dalam penegakan hukum dan keadilan harus memastikan adanya jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pemohon. Karena itulah, saat pra-peradilan pertama diperiksa, maka pemeriksaan pokok perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, dalam kurung pra-peradilan kedua, diajukan pada saat agenda sidang pra-peradilan pertama menginjak pada tahap kesimpulan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, objek upaya paksa dalam perkara ini adalah penetapan tersangka khusus untuk sangkaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara bukti T102 sampai dengan T104. Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Bukti T106 sampai dengan T118, bukti T123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara. Pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan dan untuk menguji alat bukti, baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon, P10, P13 sampai dengan P21. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kualitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya, serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan. Menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi, permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud S1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat Pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan
hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan yang telah dijatuhkan atas permohonan saudara untuk pemohon dan kuasanya, termohon dan turut termohon, kuasanya. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup. Peradilan kedua Roy Suryo. Ya pemirsa, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan sidang pra-peradilan Roy Suryo kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan menolak seluruh permohonan dari pemohon. Dan hakim juga membebankan biaya ke pihak pemohon. Saat ini dapat kita sama-sama saksikan pendukung dari pemohon, yaitu Roy Suryo, masih berada di dalam ruang sidang dan bersalawat atas putusan hakim yang dibacakan beberapa saat lalu. Seperti diketahui, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.